Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKR 6F. Di video kali ini saya akan membuat sedikit presentasi atau penjelasan mengenai anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus, yakni anak tunarungu. Mungkin teman-teman semua sudah mengetahui atau sering mendengar kata tunarungu atau anak tunarungu. Apa sih itu tunarungu? Tunarungu adalah istilah yang menunjukkan ketidakfungsian bagian pendengaran atau telinga seseorang pada umumnya. Kondisi ini menyebabkan mereka mengalami hambatan atau keterbatasan dalam merespon bunyi-bunyi yang ada di sekitar mereka. Tunarungu, kita bisa memberikan suatu layanan pendidikan yang spesifik, yaitu pada pengembangan bunyi dan komunikasi. Hallan dan Kaufman menyatakan bahwa ada 3 pendekatan umum dalam mengajarkan komunikasi pada anak tunarungu, yaitu 1. Auditory training, 2. Speak reading, dan 3. Sign language and finger spelling. Selain pendidikan bagi anak tunarungu yang telah dijelaskan, kita pun mampu memberikan fasilitas anak tunarungu dalam pendidikan secara umum, di mana hal ini relatif sama dengan anak normal, seperti papan tulis, buku-buku, buku pelajaran, alat tulis, sarana bermain, dan olahraga. Oleh karena itu, anak tunarungu mempunyai hambatan-hambatan dalam mendengar dan berbicara, maka mereka memerlukan alat bantu khusus. Bagaimana sih cara mendeteksi gangguan pendengaran usia dini? Cara mendeteksi gangguan pendengaran dengan mudah, hanya secara sederhana saja. Pertama, dapat dilakukan melalui permainan bunyi seperti tepuk tangan, batuk, menabuh kaleng, dan lain sebagainya. Bayi normal pada umumnya akan memberi respon terhadap bunyi, bisa dengan mengedipkan mata, mimik wajah berubah, berhenti mengisap ASI atau botol susu, terkejut, serta bereaksi dengan mengangkat kaki dan tangan. Yang kedua, pada bayi yang lebih besar, kerap kali merespon dengan menolehkan kepala pada sumber bunyi. Minimal ia mencari sumber bunyi tersebut dengan menggerakkan atau mengedipkan mata. Jika si kecil tidak bereaksi, sebaiknya orang tua segera membawanya ke dokter. Berikut ini adalah beberapa dari tanda-tanda gangguan pendengaran pada bayi. Yang pertama, jika bayi tidak merespon terhadap suara pada saat 3-4 bulan dan bayi tidak mengatakan kata-kata pendek seperti papa atau mama saat sudah usia 1 tahun. Yang kedua, bayi tidak merespon suara Anda pada saat memanggil namanya. Dan yang ketiga, bayi tidak meniru suara apapun yang Anda buat. Keempat, bayi tidak merespon musik atau cerita. Gangguan pendengaran pada bayi dan anak. Gangguan telinga luar dan telinga tengah dapat menyebabkan
gangguan pendengaran tipe konduktif, di mana terdapat hambatan hantaran gelombang suara karena kelainan atau penyakit pada telinga luar dan tengah. Sedangkan gangguan telinga dalam dapat menyebabkan gangguan pendengaran tipe sensori neural. Jika kelainan atau penyakit tipe konduksi disertai sensori neural, maka kelainan tersebut termasuk tipe campuran atau mixed hearing loss. Penyebab gangguan pendengaran pada bayi atau anak biasanya dibedakan menjadi 3 berdasarkan saat terjadinya gangguan pendengaran, yaitu 1. Pada saat kehamilan atau dalam kandungan prenatal, yaitu berkaitan dengan keturunan atau genetik yang tidak berkaitan dengan keturunan seperti infeksi pada kehamilan, terutama pada awal kehamilan atau trimester pertama, kekurangan zat gizi, kelainan struktur anatomi, serta pengaruh obat-obatan yang dikonsumsi selama kehamilan yang berpotensi mengganggu proses pembentukan organ dan merusak sel-sel rambut siput seperti silsilat, kina, neomycin, streptomycin, dan lain-lain. Yang kedua, pada saat kelahiran atau persalinan prenatal, beberapa keadaan yang dialami bayi pada saat lahir juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya gangguan pendengaran, seperti tindakan dengan alat pada saat proses kelahiran. Bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah atau kurang dari 2.500 gram, lahir tidak menangis, lahir kuning atau hiperbilirubinemia. Biasanya jenis gangguan pendengaran yang terjadi akibat faktor prenatal atau prenatal ini adalah tipe saraf atau sensori neural dengan derajat yang umumnya berat atau sangat berat dan sering terjadi pada kedua telinga. Yang ketiga, pada saat setelah persalinan atau postnatal. Pada saat pertumbuhan seorang bayi terkena infeksi bakteri maupun virus seperti rubella, morbili atau campak, parotitis, meningitis atau radang selaput otak, otitis media atau radang telinga tengah. Bayi yang mempunyai faktor resiko tersebut mempunyai kecenderungan menderita gangguan pendengaran lebih besar dibandingkan bayi yang tidak mempunyai faktor resiko tersebut. Seorang anak diperiksa fungsi pendengarannya segera setelah dicurigai terdapat faktor-faktor resiko di atas, atau anak tidak bereaksi terhadap bunyi-bunyian di sekitarnya, dan terdapat keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa. Cara mencegah dan mengatasi. Orang tua sering terlambat dalam mengenali gangguan pendengaran seorang anak. Padahal gangguan pendengaran sering terjadi pada saat anak prasekolah. Sebenarnya gangguan pendengaran sendiri dapat diwaspadai dengan melakukan screening. Screening bertujuan menemukan kasus gangguan pendengaran sedini mungkin. Dengan demikian, seorang yang melakukan screening pada saat bayi baru lahir, prasekolah, dan saat anak sedang sekolah, diharapkan seorang anak yang mengalami cacat dengar dapat dibatasi akibatnya. Maksudnya, seorang anak yang mengalami gangguan pendengaran dapat dicarikan jalan yang terbaik, baik itu pendidikan dan perkembangan anak tersebut. Pemeriksaan sejak usia 2 hari.
Pada pemeriksaan lebih lanjut, biasanya anak akan menjalani pemeriksaan audiometri sesuai umur, diantaranya tes OAE atau Auto Acoustic Emulation atau BRA, Brainstem Evoked Response Auditory. Cara kerjanya dengan menggunakan komputer serta dibantu sejumlah elektroda yang ditempelkan di permukaan kulit kepala bayi. Anak diberi rangsangan suara, kemudian direkam di komputer, hasilnya berupa data dalam bentuk grafik. Dari situlah akan ketahui ambang dengarnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah memang benar terjadi gangguan pendengaran, jenis gangguan pendengaran, serta letak kelainan yang menimbulkan gangguan pendengaran, sehingga dapat dicari solusi terbaik untuk perawatan selanjutnya, dengan harapan anak bisa berkomunikasi dengan atau tanpa alat bantu dengar. Klasifikasi anak tunarungu. Ada beberapa klasifikasi anak tunarungu secara umum, yaitu pertama, klasifikasi umum terbagi menjadi dua. Pertama ada the deaf atau tuli, yaitu penyandang tunarungu berat dan sangat berat dengan tingkat ketulian di atas 90 difabel. Yang kedua ada hard of hearing atau kurang dengar, yaitu penyandang tunarungu ringan atau sedang dengan tingkat ketulian 20-90 difabel. Yang kedua, klasifikasi khusus terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tunarungu ringan, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 25-45 difabel. Seseorang yang mengalami tunarungu ringan, ia mengalami kesulitan untuk merespon suara-suara yang datang agak jauh. Pada kondisi demikian, anak secara fisiologis sudah memerlukan perhatian khusus dalam belajar di sekolah. Misalnya dengan menempatkan tempat duduk di bagian depan yang dekat dengan guru. Yang kedua, tunarungu sedang, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 46-70 difabel. Seseorang yang mengalami ketunarunguan sedang, ia hanya akan mengerti percakapan pada jarak 3-5 meter. 3-5 feet secara berhadapan, tetapi tidak dapat mengikuti diskusi di kelas. Untuk anak yang mengalami ketunarunguan ini memerlukan adanya alat bantu dengar atau hearing aid dan memerlukan pembinaan komunikasi seperti bunyi dan irama. Yang ketiga ada tunarungu berat, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 71-90 difabel. Seseorang yang mengalami ketunarunguan tingkat taraf berat hanya dapat merespon bunyi-bunyi dalam jarak yang sangat dekat dan diperkeras. Siswa dengan kategori ini memerlukan alat bantu dengar dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Siswa juga sangat memerlukan adanya pembinaan atau latihan komunikasi dan pengembangan bicaranya. Yang keempat, tunarungu sangat berat, yaitu penyandang tunarungu yang mengalami tingkat ketulian 90 difabel ke atas. Seseorang yang mengalami ketunarunguan tingkat sangat berat ini sudah tidak dapat merespon suara sama sekali, tetapi mungkin masih bisa merespon melalui getaran suara yang ada. Untuk kegiatan pendidikan dan aktivitas yang lainnya, penyandang tunarungu ini lebih mengandalkan kemampuan visual dan penglihatannya. Karakteristik anak tunarungu. Yang pertama, segi fisik.
Cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan telinga, menyebabkan anak tunarungu mengalami kurang keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Pernapasannya pendek dan tidak teratur. Mereka tidak tahu bagaimana bersuara atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang baik, sehingga mereka juga tidak bisa mengatur pernapasannya dengan baik, khususnya dalam berbicara. Cara melihatnya agak beringas. Penglihatannya merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak penyandang tunarungu, di mana bagian pengalamannya diperoleh melalui penglihatan. Oleh karena itu, anak tunarungu dikenal sebagai anak visual, sehingga cara melihatnya selalu menunjukkan keingintahuan yang besar dan terlihat beringas. Yang kedua, segi bahasa. Segi bahasa terdiri dari 3, yaitu miskin akan kosakata, kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik, dan ketiga, tata bahasanya kurang teratur. Ketiga, intelektual. Kemampuan intelektualnya normal. Pada dasarnya, anak tunarungu tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektual, namun akibat keterbatasan dalam berkomunikasi dan bahasa, perkembangan intelektualnya menjadi lamban. Perkembangan akademiknya lamban karena adanya keterbatasan bahasa. Karena keterlambatan dari segi intelektual akibat adanya hambatan dalam berkomunikasi, maka dalam segi akademiknya juga mengalami keterhambatan atau keterlambatan. 4. Sosial emosional. Sering merasa curiga. Sikap ini terjadi akibat kelainan fungsi pendengarannya. Mereka tidak dapat memahami apa yang disampaikan orang lain, sehingga anak tunarungu menjadi mudah merasa curiga, sering bersikap agresif. Ada beberapa cara dalam mengembangkan kemampuan komunikasi anak tunarungu. Yang pertama itu metode oral, yaitu cara melatih anak tunarungu dapat berkomunikasi lisan atau verbal dengan lingkungan orang mendengar. Dalam hal ini perlu partisipasi lingkungan anak tunarungu untuk berbahasa secara verbal. Setiap organ gerak berbicara yang menimbulkan bunyi dirasakan dan diamati, sehingga hal itu akan memberikan umpan balik terhadap gerakan yang akan menimbulkan bunyi selanjutnya. Kedua, membaca ujaran, atau dalam dunia pendidikan sering disebut dengan membaca bibir atau lip reading. Membaca ujaran sesuatu yang akan mencakup pengamatan visual dari bentuk dan gerak bibir lawan bicara sewaktu dalam proses bicara. Membaca ujaran mencakup pengertian atau pemberian makna pada apa yang diucapkan lawan bicara, di mana ekspresi muka dan pengetahuan bahasa turut berperan. Ada beberapa kelemahan dari membaca ujaran itu sendiri. Yang pertama, tidak semua bunyi bahasa dilihat pada bibir. Yang kedua, ada persamaan antara berbagai bentuk bunyi bahasa, misalnya bahasa bial PBM dan dental TDN akan terlihat mempunyai bentuk yang sama pada bibir. Yang ketiga, lawan bicara harus berhadapan dan tidak terlalu jauh. Yang keempat, pengucapan harus pelan dan lugas. Ketiga, metode manual. Metode manual yaitu cara mengajar atau melatih anak tunarungu berkomunikasi dengan isyarat atau ejaan jari.
Bahasa manual atau bahasa isyarat mempunyai unsur gesti atau gerakan tangan yang ditangkap melalui penglihatan atau suatu bahasa yang menggunakan modalitas gesti visual. Ejaan jari secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu 1. Ejaan jari dengan satu tangan atau one-handed, 2. Ejaan jari dengan 2 tangan atau two-handed, dan 3. Ejaan jari campuran dengan menggunakan 1 tangan dan 2 tangan. Komunikasi total. Komunikasi total ini merupakan upaya perbaikan dalam mengajarkan komunikasi pada anak tunarungu. Komunikasi total merupakan cara berkomunikasi dengan menggunakan salah satu modus atau semua cara berkomunikasi, yaitu penggunaan jari atau ejaan jari, bicara, baca ujaran, gesti, pantomimik, menggambar dan menulis, serta pemanfaatan sisa pendengaran dan kemampuan seseorang. Berkomunikasi dengan seorang tunarungu sebenarnya tidak sulit. Anda hanya perlu mempelajari caranya sedikit bersabar. Berikut ini adalah cara yang dapat Anda lakukan untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu. Yang pertama, cari perhatian. Penting untuk mendapatkan perhatian jika Anda berminat untuk berkomunikasi dengannya. Sentuh dan tepuk pundaknya untuk memberi isyarat. Yang kedua, cari tempat yang tenang. Jika memungkinkan, pindah ke tempat yang sunyi atau kecilkan sumber suara yang ada di dekat Anda. Yang ketiga, sejajarkan posisi wajah. Saat akan memulai berkomunikasi, sejajarkan letak mata Anda dengan dirinya. Pastikan Anda tidak terlalu dekat dengannya agar dia dapat melihat semua bahasa tubuh Anda. Pastikan juga agar lokasi pembicaraan cukup terang. 4. Kontak mata. Selama berbicara dengan penyandang tunarungu, jangan lepaskan kontak mata Anda. Fokus Anda dari dirinya. Lepaskan media penghalang apapun yang bisa mengganggu berjalannya komunikasi, seperti masker atau kacamata hitam. Tidak ada salahnya untuk menggunakan ekspresi wajah agar dia lebih mudah memahami arah pembicaraan. Yang kelima, berbicara dengan normal dan jelas. Hindari berbicara dengan cara berbisik atau menggerakkan suatu, karena dapat menyulitkan penyandang tunarungu dalam membaca gerakan bibir. Sebaliknya, berbicara dengan suara dan kecepatan normal. Hindari pula berbicara sambil mengunyah atau menutupi mulut Anda. Keenam, menyatakan topik pembicaraan. Beritahu topik pembicaraan yang ingin dibahas dan diberi tanda jika ingin mengubah topik. Ketujuh, tanya apa sudah mengerti. Mintalah umpan balik untuk memeriksa apakah dia sudah mengerti apa yang Anda katakan. Yang kedelapan, ulangi apa yang Anda sampaikan atau tulis apa yang ingin Anda sampaikan di kertas. Berkomunikasi dengan penyandang tunarungu mungkin merupakan tantangan tersendiri. Jika harus berkomunikasi dengan mereka secara rutin, ada baiknya memahami atau Anda mempelajari bahasa isyarat yang resmi agar kedua belah pihak dapat saling memahami isi pembicaraan dengan lebih mudah dengan menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi. Penyandang tunarungu akan merasa lebih nyaman dibandingkan harus memperhatikan atau membaca gerakan bibir lawan bicara. Jenis olahraga yang cocok untuk anak tunarungu.
pada dasarnya anak tunarungu hanyalah mengalami gangguan pendengaran dan pembicaraan saja. Jadi, anak tunarungu bisa melakukan olahraga yang anak normal lakukan pada umumnya, seperti bermain sepak bola, voli, basket, dan lain sebagainya. Adapun olahraga yang khususnya yaitu seperti permainan bocce dan lain sebagainya. Mungkin cukup segitu saja penjelasan mengenai anak tunarungu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.